Indonesia pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Gokuretsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Umakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Haji Manojodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichiban Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Bertempat di Gedung Chosaniin atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Regimen Ichiban Ase Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Regimen pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya ada seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengelompokkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita bahas sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide atau gagasan dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian dapat beraktivasi dalam kemajuan. Mohon izin Ketua, untuk menyampaikan pendapat saya, saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara, pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan demikian itu? Karena fondasi dasar negara adalah bangsa di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula adalah bangsa di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam periketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan. Sehingga hal ini dapat mewujud kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota lain untuk menyampaikan gagasannya. Mohon izin Ketua. Terima kasih kepada Ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan penyelesaian tentang dasar negara. Adapun usulan yang saya rumuskan adalah di antaranya: yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulnya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar.
memberikan nama kelima dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan kelima sila itu, boleh saya ringkas sehingga tinggal 3 saja yang disebut Trisila, yaitu 1. Sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya ringkas lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan Pancasila dan atau Trisila ini dapat diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Mohon izin Pak Ketua. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Soekarno tadi. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Mr. Ichi Bangase. Ohayo gozaimasu. Selamat siang para hadirin yang ada di sini. Saya menyaksikan jalannya sidang sampai akhir dan saya menyimak poin-poin yang para hadirin berikan. Saya hanya ingin menyampaikan kalau saya itu setuju dengan hasil rumusan tersebut yang disampaikan oleh para hadirin dan selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua. Itu saja yang saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichi Bangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan I.R. Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dilanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama PUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang PPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9 dengan ketua yang dipilih yaitu Insinyur Soekarno yang anggotanya terdiri dari Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Alexander Andreas Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Abdus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat di dalam pembukaan Piagam Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Kartir. Pada tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945 atau 1 bulan sebelum dibacakannya teks proklamasi, diadakanlah sidang kedua oleh PPUPKI. Setelah PPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 8 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dan 29 Mei 1945. Benar Maramis, walaupun pada sidang pertama lalu Muhammad Yamin, Mr. Suepomo, dan Insinyur Soekarno telah merumuskan dasar negara, kita tetap harus membuat keputusan akhir. Ya, seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Bagaimana isinya Muhammad Yamin? Ini Pak Soekarno. Yang pertama, ada peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat.
Lalu, Supomo mengusulkan konsep dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945, bukan? Muhammad Yamin, saya akui kata-kata Anda sangat luar biasa, tetapi perlu diingat bahwasanya Indonesia pun harus berlandaskan Islam. Apakah Anda tidak mendengar perkataan kita tadi? Kita membutuhkan Indonesia negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Saya sepakat dengan usulan Muhammad Yamin. Menurut saya ide dia sudah jelas karena sudah mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh Indonesia. Karena Indonesia sangat beragam. Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada gunanya lagi kita mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya merujuk kepada suatu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak permasalahan yang penting dan mendesak untuk kita bahas. Tapi Bu, Indonesia punya mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat perangkat sendiri untuk menghasilkan sebuah negara? Kita tidak akan mementingkan ego. Lebih baik Anda keluar. Tenang saudara-saudara, saya mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Sedangkan saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang akan diberi nama Pancasila yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Nasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu semua, kita harus saling menghormati, yaitu Tuhan tetap bisa melakukan yang hanya berdasarkan satu agama saja. Sangat universal dan diterima segala kalangan masyarakat, segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama. Itu dari saya, nama Pancasila, dan saya harap kita semua bisa melalui tantangan sebagai bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang undang-undang yang telah dibentuk pada sidang kedua, Soekarno. Tentu panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembuka Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. 3. Benar. Lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa. Perancang Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Sekarang, bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, setelah melalui lebih banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar. Untuk beritanya agar Jepang yang menentukan. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli tahun 1945. Sidang ini membahas terkait rancangan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara dan bentuk negara. Sidang kedua BPUPKI menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar yang mencakup 3 bagian utama, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Rancangan ini mencerminkan aspirasi dan harapan rakyat Indonesia untuk membentuk negara yang merdeka, adil, dan berdaulat.